Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Arya Wijaya dengan NIM J1B02310119 dari kelas TP3. Di sini saya akan menyampaikan tugas proyek dari mata kuliah Satuan Operasi. Di sini saya akan membahas terkait analisis neraca dalam pembuatan keripik singkong. Sebelumnya, analisis neraca merupakan alat penting dalam mengelola bisnis keripik singkong. Ini membantu pemilik usaha dalam memahami posisi keuangan dan menilai kemampuan menghasilkan keuntungan dan merencanakan bagi pengembangannya. Selanjutnya, pentingnya analisis neraca dalam industri keripik singkong. Yang pertama, memahami posisi keuangan. Analisis neraca membantu pemilik usaha dalam memahami aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Kemudian yang kedua, menganalisis profitabilitas. Neraca menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan mengolah aset secara efisien. Yang ketiga, menilai likuiditas. Analisis neraca membantu menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian yang keempat yaitu merencanakan strategi pengembangan. Neraca menyediakan informasi penting untuk membuat keputusan strategis seperti investasi, ekspansi, atau pengurangan biaya. Selanjutnya yaitu komponen utama neraca keuangan. Yang pertama itu aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar di masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas ini adalah selisih antara aset dan kewajiban menunjukkan nilai bersih perusahaan. Kemudian selanjutnya aset lancar dalam pembuatan keripik singkong. Aset lancar, kas, piutang, persediaan. Contoh, uang tunai di rekening bank, kemudian piutang uang yang belum diterima dari pelanggan, kemudian persediaan contohnya bahan baku seperti singkong, minyak goreng, dan bumbu. Manfaatnya, kas menjalankan operasi sehari-hari, kemudian piutang meningkatkan arus kas, kemudian persediaan memastikan kelancaran proses produksi. Selanjutnya yaitu analisis kewajiban dalam pembuatan keripik singkong. Hutang dagang, hutang kepada pemasok bahan baku seperti singkong, minyak, dan bumbu. Hutang bank, hutang yang diperoleh dari bank untuk modal kerja atau investasi. Hutang gaji, kewajiban kepada karyawan untuk pembayaran gaji. Kemudian analisis ekuitas dalam pembuatan keripik singkong. Yang pertama, analisis ekuitasnya itu yang pertama adalah modal. Modal yang disetorkan oleh pemilik usaha untuk memulai bisnis. Kemudian yang kedua yaitu laba ditahan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dan ditahan untuk investasi atau pengembangan. Kemudian yang ketiga, PRIF, penarikan dana oleh pemilik dari bisnis untuk keperluan pribadi. Selanjutnya yaitu proyeksi neraca keuangan untuk pengembangan usaha. Yang pertama itu peningkatan modal. Memperkirakan kebutuhan modal untuk membeli peralatan baru atau meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian yang kedua yaitu ekspansi pasar. Memproyeksi penjualan dan pertumbuhan aset terkait dengan perluasan pasar. Kemudian yang ketiga yaitu investasi. Menganalisis dampak investasi baru pada neraca keuangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Dari beberapa poin-poin yang sudah saya sampaikan, berikut kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, pentingnya analisis neraca. Analisis neraca penting untuk memahami posisi keuangan, menilai profitabilitas, dan merencanakan pengembangan. Kemudian yang kedua, persiapan neraca. Pemilik usaha keripik singkong perlu membuat dan menganalisis neraca secara berkala. Kemudian yang ketiga yaitu mencari modal. Neraca membantu dalam mencari modal tambahan untuk pengembangan bisnis. Kemudian yang terakhir yaitu pemantauan terus-menerus. Pemantauan neraca secara berkala penting untuk mengidentifikasi potensi masalah keuangan dan mengambil tindakan yang tepat. Jadi itu beberapa kesimpulan dari rekomendasi yang saya sampaikan. Yang pertama itu pentingnya analisis neraca, kemudian persiapan neraca, kemudian mencari modal, dan yang terakhir yaitu penentuan terus-menerus. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat tentunya untuk saya sendiri dan buat teman-teman yang nanti menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Kita lanjut di tugas video selanjutnya.